Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan Atuf dipimpin doa. Perhatian, sikap duduk di tempat, siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Selamat siang, Bu. Tepuk semangat. Nah, siapa yang tidak masuk? Lintang. Oke, Lintang kenapa? Sakit. Oke, kita doakan semoga Lintang lekas sehat ya. Semuanya sudah siap belajar? Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa itu tahu tradisi lisan, gitu ya. Jadi di sini masyarakat itu sudah mulai bisa berbahasa dengan baik, hanya saja mereka tetap masih buta aksara. Jadi, nah, ada yang ingat gak kemarin kita tuh belajar tentang apa sih? Oke, Jadi minggu lalu kita belajar tentang budaya praaksara, mulai dari masa Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan juga logam. Serta dari belajar minggu lalu kita dapat mengetahui bahwa kebudayaan selalu mengalami perubahan. jawaban yang luar biasa ya. Tadi Bula menggarisbawahi yang namanya kebudayaan itu terus mengalami perubahan. Jadi apa yang sudah terjadi di masa lalu, meskipun kebudayaan yang sudah terjadi di masa lalu, bukan berarti kebudayaan itu ditinggalkan, tapi kebudayaan itu terus mengalami yang namanya evolusi. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Jadi jangan salfok ya. Jadi dalam tujuannya dengan menerapkan model project based learning, siswa dapat menganalisis tradisi lisan yang berkembang di masyarakat dan eksistensinya hari ini dengan benar dan dapat menghargai perbedaan yang ada. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Apa sih itu yang dimaksud dengan tradisi lisan? Jadi tradisi lisan adalah kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Di tradisi lisan, benar apa yang disampaikan oleh Agil, bahwa tradisi lisan itu adalah pesan atau kesaksian disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Isinya adalah pesan atau kesaksian disampaikan melalui ucapan, pidato, nyanyian rakyat, dapat berbentuk pantun, cerita rakyat, nasihat, balada, atau lagu. Jadi intinya tradisi lisan itu apa? Cerita yang diceritakan atau disampaikan secara turun-temurun. Jadi apa aja sih contoh dari tradisi lisan? Oke, pinter apa tadi? Mitos, apa lagi? Legenda, apa lagi? Nyanyian, apa lagi? Lalu bagaimana kita bisa tahu itu dongeng atau legenda? Oke, Uus. Jadi legenda itu adalah asal-usul tempat dan tempatnya ada dan tokohnya fiktif. Oke, luar biasa. Katanya kalau legenda itu tempatnya ada tapi tokohnya fiktif. Lah kalau dongeng? Dongeng adalah tokoh maupun peristiwanya fiktif. Jadi benar apa yang dikatakan Uus dan Isma, kalau legenda itu menceritakan asal-usul sebuah tempat, sudah menjadi sejarah lokal masyarakat yang tinggal atau yang memiliki legenda tersebut. Misalkan Bula punya gambar di sini adalah legenda apa ini? Prambanan. Itu adalah legenda. Kira-kira kalau kamu bilang ke masyarakat Jogja, Allah itu kaya, itu fiktif, masyarakat Jogja terima nggak terima, karena ini sudah menjadi sejarah lokal dari masyarakat Jogja. Mereka akan terus mempercayai bahwa sejarah berdirinya Candi Prambanan itu adalah
kuno. Tenang, nanti kita akan belajar itu ya di semester 2. Oke, kalau dongeng benar yang disampaikan Isma, baik tokohnya ataupun tempatnya itu adalah fiktif atau tidak nyata. Tapi apa sih yang dapat kita pelajari dari sebuah dongeng? Biasanya nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai moral, winter. Contoh dongeng itu apa aja? Jangan nyontoh gambarnya, selain timun mas. Kancil, apa lagi? Malin Kundang. Dan yang terakhir adalah nyanyian rakyat. Kira-kira contoh dari nyanyian rakyat itu apa sih? Pintar, ada ler, iler, ada apa lagi? Padang bulan. Tadi kan sudah bisa membedakan ya apa itu dongeng, apa itu legenda, apa itu nyanyian rakyat, dan apa itu mitos. Ciri-ciri tradisi lisan yang pertama apa? Iya, disampaikan dari mulut ke mulut karena namanya adalah tradisi lisan. Nah, kira-kira tradisi lisan hari ini tuh masih kalian dengar nggak sih? Masih. Untuk biasanya mencertai kepada anaknya yang sedang tumbuh, iya enggak? Mereka menceritakan bagaimana Malin Kundang. Apa sih intisari yang bisa kita dapat dari cerita Malin Kundang? Pintar, tidak boleh durhaka. Baik semuanya, kita bentuk kelompok dulu ya. Oke, kita biasa pakai tim picture. Well, kita mulai ya. Oke, deg-degan nggak? Oke, kelompoknya sudah keluar. Silahkan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, semua sudah berkumpul bersama kelompoknya? Sekarang Bula jelaskan kita mau ngapain gitu ya. Bula bagi LKPD-nya dulu, baru kita bahas gitu ya. Oke, semuanya sudah dapat LKPD? Nah, kalian bisa lihat di LKPD kalian bahwa kita akan membuat proyek tentang tradisi lisan. Kalian bebas memilih mau buat PowerPoint, mau buat video, atau mau membuat infografis yang menurut kelompok kalian mudah untuk dikerjakan dan kalian bisa menggunakan aplikasi untuk membuatnya. Paham? Kalau di LKPD kalian ada lembar penilaian. Jadi kalau bikin konten, perhatikan isinya. Disesuaikan dengan tuntutan penilaiannya ya. Ini rancangan proyek, alat dan bahan. Kalau kalian pakai media, berarti ya tuliskan saja HP gitu ya. Terus perencanaan, tuliskan satu kalian ngapain. Misalkan mencari materi untuk membuat infografis. Terus sumbernya dari mana jangan lupa dituliskan ya. Kemudian yang terakhir adalah konten, isinya membahas soal apa. Misalkan dongeng, ya jelasin apa yang kalian tulis di dalam infografis. Bisa dimulai dari sekarang, silahkan. Perencanaannya kayak gimana? Misalkan alat dan bahan ya, kamu tulis alat dan bahan yang kamu gunakan apa? Misalkan kan HP kan. Nah, kalau kita mungkin saja misalkan mengenai itu apa, kayak isi infografis kalian, isinya infografis kalian di sini perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, membahas mengenai pengertian, jenis dan juga contoh dari mitos. Dalam KBBI, arti mitos sendiri adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa itu sendiri, yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Jenis-jenis mitos
Yang pertama ada mitos penciptaan, yang kedua ada mitos kosmogenik, yang ketiga ada mitos asal usul, yang keempat mitos teogenik, yang kelima mitos antropogenik. Contoh mitos, kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Orang Jawa percaya jika ada kupu-kupu masuk ke rumah, maka rumah tersebut akan kedatangan tamu. Oke, untuk contoh mitos yang kedua adalah mitos menabrak kucing. Orang yang menabrak kucing tetapi membiarkannya dipercaya akan mengalami sial. Baik, itu merupakan presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan? Baik. Jadi di sini saya akan bertanya, kenapa manusia mempercayai mitos? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Mila. Untuk jawabannya sendiri akan dijawab oleh Adi. Pertanyaan tadi, kenapa manusia harus mempercayai mitos? Kembali lagi ke pengertian, mitos itu adalah turun-temurun dari orang yang sudah lampau ya. Jadi kita sebagai generasi muda mau tidak mau juga harus mempercayai pesan yang disampaikan oleh generasi tua tersebut. Dikarenakan untuk kebenarannya kadang saja mitos itu bisa terjadi, kadang saja tidak. Akan tetapi untuk mitos tersebut lebih banyak terjadi, sehingga kita sebagai generasi muda mau tidak mau juga harus mempercayai mitos tersebut. Terima kasih, itu saja. Baik, itu tadi jawaban dari Adi. Apakah bisa diterima oleh Mila? Baik, untuk presentasi kali ini mungkin sekian. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pengertian nyanyian rakyat yaitu salah satu genre atau bentuk folklore yang terdiri dari kata-kata atau lagu yang beredar secara lisan di antara anggota kolektif tertentu, berbentuk tradisional serta banyak mempunyai varian. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Dita. Ciri-ciri dipopulerkan secara lisan dari mulut ke mulut, liriknya sederhana, tidak terlalu panjang, bertema tentang kehidupan rakyat, dinyanyikan secara turun-temurun, bebas, tidak terikat pada aturan-aturan baku. Maria yaitu memiliki irama yang riang. Contoh, lir-ilir, cupluk-cupluk suwo, jamuran, gundul-gundul pacul, ampar-ampar pisang, selira. Lir-ilir, lir-ilir, tandure wong sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggo penganten anyar. Caangon, caangon, penek no blimbing kuwi, lunyu-lunyu penek no kanggo mbasuh dodo tiro. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan kedua tadi berkaitan kenapa sih kok legenda itu nggak bisa dijadikan sejarah gitu ya? Ingat, sejarah itu sesuatu atau peristiwa bisa dikatakan sebagai sejarah apabila dia punya fakta, bisa dibuktikan. Tempat dari sebuah legenda memang bisa dibuktikan, tapi tokoh-tokohnya itu fiktif, tidak tercatat dalam buku sejarah. Inilah mengapa legenda itu masuknya ke dalam tradisi sejarah lokal, gitu ya. Jadi dimiliki oleh masyarakat tertentu yang memiliki ceritanya seperti itu, legendanya. Gitu ya. Nah, tadi diskusi yang luar biasa sekali ya. Sampailah kita pada kegiatan penutup kita ya. Silakan LKPD yang tadi sudah kalian kerjakan bisa dikumpulkan dan akan buah nilai dari infografis yang kalian sudah buat. Kalian luar biasa proyeknya ya. Tadi ada 2 jenis gitu ya.
ada yang membuat PowerPoint dan ada yang membuat infografis, gitu ya. Nah, sekarang siapa kira-kira yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu ternyata kebudayaan Indonesia ternyata banyak sekali diantaranya yaitu seperti dongeng, legenda itu tadi yang dijelaskan oleh teman-teman. Oke, luar biasa, applause. Jadi kesimpulannya kebudayaan Indonesia itu banyak sekali ya. Ada legenda, ada mitos, ada dongeng, ada nyanyian rakyat, ada upacara adat, banyak sekali gitu ya. Oke, kesimpulan lagi, siapa yang menyimpulkan? Jadi kesimpulan untuk materi pada hari ini yaitu tentang tradisi lisan, yang dimana itu adalah pesan dari generasi tua ke generasi muda, yang dimana kita sebagai generasi muda itu seharusnya mempercayai dan melanjutkan tradisi lisan yang telah disampaikan generasi tua itu kepada anak cucu kita nanti. Oke, luar biasa, plus tadi. Jadi yang disampaikan Adi tadi pada dasarnya semuanya benar ya, baik oleh Agil, Adi tadi. Kalau Adi tadi benar, sebagai generasi penerus bangsa jangan sampai kita melupakan budaya milik asli Indonesia. Di antaranya adalah tradisi lisan. Seperti itu ya. Pentingnya mengingat masa lalu. Enak ya refleksinya, pentingnya mengingat masa lalu. Kalau kita nggak belajar dari sejarah, kita bisa saja jatuh ke lubang yang sama atau bisa melakukan kesalahan yang sama. Saya merasa senang dengan pembelajaran hari ini karena dapat mengetahui lebih jauh tentang mitos, legenda, nyanyian, dan menambah kekompakan tim. Oke, luar biasa, beri-beri Sela. Kita juga punya kebudayaan lisan atau tradisi lisan. Di antaranya tadi yang kita pelajari adalah legenda, ada dongeng, ada mitos, dan juga ada nyanyian rakyat. Sebenarnya masih banyak lagi dari tradisi lisan. Dan ini juga biasanya kalian pelajari di pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan juga bahasa Inggris. Oke, kalian semua luar biasa. Terima kasih untuk hari ini ya. Semoga kalian selamat di perjalanan pulang. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.